내가 무조건 이기게 해줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서도. 이러면 안 되는 거잖아! 우리끼리 이렇게 죽이면 안 되는 거잖아! 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gila Film, kembali lagi di channel Gila Film dalam konten review. Kali ini kita akan mereview sebuah serial film yang baru saja tayang di Netflix 17 September yang lalu, berjudul Squid Game. Serial dari negara Korea yang berjumlah 9 episode, bercerita tentang atau bertema Battle Royale, sejenis kayak seperti film Battle Royale dari Jepang. Lalu juga ada Alice in Borderland ataupun Escape Room yang dari Hollywood. Atau juga bisa juga dari Hunger Games dan beberapa film lainnya yang sejenis yang mungkin teman-teman udah pernah nonton bertema-tema Battle Royale seperti ini. Dan kali ini tema yang diangkat Battle Royale ini dikombinasikan dengan permainan anak-anak yang populer ataupun yang sering dimainkan anak-anak di Korea Selatan. Untuk kita di Indonesia mungkin dari permainan yang ada dalam serial ini ada yang cukup familiar ataupun yang tidak. Squid Game menceritakan tentang 456 orang yang dikumpulkan dalam satu ruangan yang sama. Orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak mempunyai harapan lagi di dunia luar, ataupun yang sudah orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan oleh dalam kehidupan masyarakat. Lalu mereka di sini diminta untuk memainkan sebuah permainan yang mereka kenal di masa kanak-kanak mereka, yang mana konsekuensi dari permainan tersebut adalah mereka akan mendapatkan hadiah, yang mana hadiah itu diakumulasi dari gugurnya para peserta. Jika hadiahnya adalah akumulasi dari keguguran peserta, maka konsekuensi lainnya adalah bagi peserta yang gagal, maka itu otomatis akan dieliminasi, dalam arti kata sudah gugur ataupun sudah tewas dalam permainan tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itulah cerita yang ada dalam Squid Game ini, yang mungkin ya teman-teman mungkin udah familiar banget sih untuk tema film bertema Battle Royale seperti ini, di mana semua orang diadu dan akhirnya hanya menyisakan satu orang yang untuk memenangkan permainan ini. Oke, kita akan coba review sedikit film serial dari Squid Game ini. Meskipun tema yang diangkat adalah tentang survival, bagaimana manusia yang tanpa harapan mencoba untuk bertahan untuk hidup. Tapi film ini cukup kental untuk sindiran sosialnya. Ya sindiran sosial di sini adalah tentang perbedaan kasta ataupun jenjang gap, jenjang sosial, satu sosial antara si kaya dan si miskin. Itu sih yang paling ditangkap banget dari serial ini gitu. Nggak tahu sih, mungkin mungkin gara-gara parasitnya Bong Joon-ho banget sih, maksudnya sejak Bong Joon-ho mempopulerkan perbedaan antara kaya dan miskin ini, entah kenapa belakangan ini tema seperti ini makin kencang gitu dalam film genre apapun. Hampir semua film genre memakai konsep tema tentang perbedaan gap kaya dan miskin. Iya sih, sebelum Bong Joon-ho pun udah banyak sih film yang yang mengangkat tema ini gitu. Tapi cuman sejak Parasit tema seperti ini jadi semacam tren gitu. Hampir sebagian besar, nggak cuman film-film bertema drama, tapi juga film bertema horor pun mulai mengangkat hal ini gitu. Yang paling fresh banget deh, mungkin teman-teman udah ada yang nonton Fast Street. Mungkin teman-teman masih ingat ataupun udah nonton film trilogi Fast Street. Itu film horor yang udah nonton pasti tahu banget, itu film horor brutal, slasher dan sebagainya. Dalam film horor brutal sebrutal itu pun masih mengangkat tema tentang gap perbedaan antara kaya dan miskin. Itu kalau teman-teman kalau benar ngeh itu perbedaan antara dua lokasi, antara Shadyside dan Sunnyvale. Dua lokasi dengan dua masyarakat berbeda, dengan status ekonomi yang berbeda gitu. Itu dalam film horor, maksudnya hal yang sangat jarang dalam film horor Amerika lebih utama gitu, mengangkat isu sosial dalam film horor gitu. Itu makanya kenapa saya bilang sejak eranya Parasitnya Bong Joon-ho mengangkat tema status sosial gap antara kaya dan miskin ini kayak semacam tren gitu, dan termasuk dalam Squid Game ini gitu. Ya sebenarnya sih sejauh ini nggak ada masalah sih, jujur gue juga nggak bosan karena tema seperti itu masih relevan gitu, karena kita dalam kondisinya emang menghadapi hal itu gitu. Dia
untuk beberapa negara mungkin ya yang kan di negara di kita aja di Indonesia pun mengalami hal itu gitu. Ya gue sih belum bosan untuk tema-tema seperti itu ya, apalagi disajikan dengan konteks yang berbeda, nggak cuma di drama tapi juga ada di horor atau film survival seperti Squid Game ini gitu ya. Untuk tema seperti itu gue sih jujur belum bosan sih gitu. Di sini juga menyindir adalah tentang masalah kepuasan. Apa sih standar kepuasan itu gitu? Apakah ketika lo udah bisa mendapatkan apa yang lo mau semua, apa lo bisa mendapatkan kepuasan yang lo cari gitu? Hal seperti itu sih menurut gue sih ya itu gue suka banget sih yang menyindir hal seperti itu gitu, karena ya bagaimana manusia itu pada esensinya ataupun pada naturalnya adalah ya seorang yang tidak akan pernah bisa puas gitu. Ketika lu bisa dapat semua, lu bakal cari cara untuk memuaskan apalagi nih yang bisa lu lakukan dengan akses ataupun materi yang lu punya gitu. Hal seperti itu sih yang kita jijik juga. Di situ kita juga akan melihat gimana manusia akan memperlihatkan sifat aslinya ketika sedang terdesak. Hal-hal yang sebenarnya ya kita di film Tetema Battle Royale sih sebenarnya itu hal yang benar kita jumpai, banyak banget sih kita jumpai gitu. Lalu bagaimana apakah masih ada sisi baik dari seorang manusia gitu. Hal seperti itu sih. Jadi emang kental banget sih isu-isu yang diangkat dalam serial ini gitu. Jadi gue cukup enjoy, dan hal ini juga yang kenapa gue langsung ketika selesai nonton langsung menobatkan Squid Game itu jauh lebih baik daripada Alice in Borderland. Itu juga tema serial juga yang bertema survival. Teman-teman pasti udah juga ada nonton, cuman entah kenapa untuk Alice in Borderland itu lebih diangkat tema tentang survivalnya gitu, sedangkan Squid Game ini selain tentang survival juga menyisipkan isu-isu sosial yang cukup relevan untuk kebanyakan orang gitu. Itu sih kenapa gue lebih suka Squid Game daripada Alice in Borderland gitu. Memang sih ketika beberapa selain dari cerita Squid Game lebih unggul dari Alice in Borderland. Ini dalam versi gue ya gitu. Kenapa Squid Game lebih unggul dari cerita. Juga Squid Game juga berasa juga mengasih kejutan yang maksudnya bisa semacam twist ataupun juga kejutan dalam karakter yang muncul di serial ini gitu. Lebih tepatnya pemerannya sih gitu, karena ya lu nggak bakal nyangka ada berapa aktor yang tidak disebutkan ataupun tidak dimention di promosinya tiba-tiba muncul. Jadi ketika mereka muncul, lu bakal lumayan surprise banget sih. Kok bisa gitu. Kayak kejutan seperti itu sih gitu. Secara keseluruhan sih gue suka banget sih sama Squid Game, walaupun di bagian ending atau konklusi ceritanya itu lumayan agak lambat banget, bahkan panjang. Menurut gue panjang sih, dikasih satu episode sendiri untuk konklusi gitu. Untuk rating sendiri gue bakal kasih 8 dari per 10 gitu. Dengan dramanya, dengan intensnya, brutal dan sebagainya, gue suka sama Squid Game ini. Oke, itu aja sih yang paling gue bisa sharing untuk kali ini gitu. Semoga reviewan Tiga Film ini cukup bisa kasih referensi buat teman-teman yang mau nonton, ataupun yang udah nonton bisa sharing dong gitu. Kalian suka gak sih sama serial ini gitu? Apa sih yang membuatnya kelebihan dari, misalnya kalau ada yang suka sama Alice in Borderland, kayaknya Alice in Borderland ya lebih bagus daripada Squid Game. Mungkin kita bisa diskusi, bisa sharing gitu. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Kita ketemu lagi di konten review lainnya. Bye.